Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosa TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, kita lanjutkan bahasan sholat sunat kita. Pada pembahasan yang terdahulu sudah kita sebutkan bahwasanya sholat sunat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sholat sunat mutlak, yaitu sholat sunat yang dia tidak dikaitkan dengan waktu, tempat, dan bilangan. Nggak ada sebabnya, pingin sholat saja, demikian. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, terkait dengan sholat sunat ini, para hamba Allah, sholat sunat mutlak. Nah, kalau dia terkait dengan tasyahudnya, kalau dia cuma satu rakaat, maka dia tentunya di akhir satu rakaat, berarti itu adalah rakaat terakhirnya. Maka di situ cuma ada satu tasyahud saja. Begitu juga kalau seandainya ditambah, ditambah rakaatnya, kan boleh bilangannya satu. Itu kalau dia tasyahud, kalau dia sholat sunat mutlak. Satu rakaat boleh, dua rakaat boleh, tiga rakaat boleh, empat rakaat boleh, demikian. Hanya saja para hamba Allah rahimani rahimakumullah wajib untuk melakukan tasyahud satu saja, karena itu rukun. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Jadi boleh kalau contohnya sholat satu rakaat maka tasyahud akhir. Begitu juga dua rakaat dengan niat sholat sunat mutlak yang tidak ada kaitan waktu dan sebab, Begitu juga jumlah rakaat. Katakanlah dia melakukan dua rakaat, maka di rakaat terakhir itu tasyahud akhir. Di rakaat yang kalau sholat sunatnya tiga rakaat, maka di rakaat yang terakhir, nah itu tasyahud akhirnya. 4 rakaat juga demikian, Hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat kalau seandainya sholatnya itu jumlahnya 6 atau lebih daripada 6 seperti 10 dan seterusnya, yang berjumlah dia ganjil atau genap. Para ulama mereka berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, boleh dia melakukan tasyahud itu di setiap 2 rakaat, tasyahud demikian. Begitu, boleh. Dan nanti di akhir rakaat itu tasyahud akhir, demikian. Boleh juga baginya untuk melakukan tasyahud di akhir saja tanpa ada tasyahud sebelumnya. Nah, seperti itu. Boleh juga baginya untuk melakukan tasyahud di setiap 4 rakaat, demikian, Atau di setiap 3 rakaat atau di setiap 6 rakaat, boleh yang seperti itu. Kalau seandainya lebih daripada 10, seperti itu. Boleh juga untuk namun tidak boleh melakukan setiap tasyahud di setiap rakaat, nggak boleh, karena ini bentuk yang kita katakan baru. Tapi kalau di setiap 2 rakaat boleh, di setiap 3 rakaat boleh, di setiap 4 rakaat boleh, di setiap 6 rakaat boleh, demikian. Kenapa? Karena kita dapatkan memang ada praktek, dalam hadis itu tasyahudnya demikian, seperti itu. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ini pendapat yang pertama.
Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh melakukan tambahan tasyahud lebih daripada 2. Nah, ini pendapat yang lebih ketat kita katakan, ya. Dalam berbagai kondisi pun. Jadi nggak boleh lebih daripada 2. Ya. Artinya kalau dia cuma 1 rakaat, 2 rakaat, maka itu cukup 1. Kalau dia 3 rakaat atau 4 rakaat atau lebih daripada itu, maka tidak boleh tasyahudnya 2 kali. Tidak boleh lebih daripada 2 kali. Maka harus tetap 2. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan begitu juga tidak boleh melakukan 2 tasyahud itu lebih daripada 2 rakaat. Ya, tidak boleh ya. Di antara 2 tasyahud itu lebih dari 2 rakaat. Jadi kalau mau buat tasyahud itu tasyahudnya di 2. Demikian. Walaupun kita katakan ini pendapat yang kurang tepat kalau kita katakan ya salatnya adalah ganjil ataupun genap jumlahnya, demikian. Karena kita dapatkan Nabi SAW itu pernah melakukan tasyahud ketika sholatnya 9 rakaat itu di 8, kemudian yang ke-9 juga tasyahud. Yang ke-9 itu tasyahud akhir. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, ya. Ada pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya tidak boleh duduk kecuali di akhir. Berarti tasyahud cuma sekali saja. Ya. Namun ini pendapat yang lemah, demikian. Tidak boleh duduk kecuali di akhir. Kalau sholat sunat mutlak seperti ini, ya, pendapat seperti ini dikatakan lemah. Kenapa? Karena Nabi SAW itu pernah melakukan, ya, 2 kali tasyahud. Ya, kita katakan kurang tepat. Begitu juga pendapat yang keempat mengatakan boleh tasyahud di setiap 2 rakaat dan di setiap rakaat. Ini pendapat yang kurang tepat. Pendapat yang tepat wallahu taala a'lam, ya, dan ini pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran, yaitu bahwasanya tidak boleh melakukan ya lebih dari 2 kali tasyahud. Nah, ini pendapat yang kuat, ya. Kalau dia rakaat yang 1 rakaat, 2 rakaat, maka itu 1 tasyahud akhir saja. Tapi kalau 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, seterusnya, maka pilih cuma 2 tasyahud saja. Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ini pendapat yang insyaallah ta'ala lebih kuat. Karena dalil-dalil menunjukkan Nabi tidak pernah melakukan lebih daripada 2 kali tasyahud. Sebanyak apapun jumlah rakaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kalau seandainya mau membuat atau melakukan sholat lebih daripada 2 rakaat, seperti contohnya ya 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, maka yang paling afdol adalah dengan melakukan setiap salam dengan 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, seperti itu. Ya. Dalam ini para ulama tidak ada perbedaan pendapat. Ya, jadi ini ijma bahwasanya ya salat malam ataupun salat di siang hari itu setiap 2 rakaat salam itu afdol, demikian. Ada hadis Nabi SAW yang beliau bersabda, "Shalatul laili masna masna." Ya, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadisnya sahih. Hanya saja para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada riwayat yang dhaif dengan penambahan shalatul laili wan nahari, salat di malam hari, demikian pula di siang hari. Tambahan di siang hari ini lemah dari Nabi. Hanya saja ya mereka bersepakat bahwasanya untuk salat di siang hari itu disamakan dengan malam hari, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, seperti itu. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada pertemuan akan datang kita akan bahas terkait dengan salat sunat mutlak. Salat sunat lawan dari mutlak, yaitu salat sunat muqayyad. Yaitu salat sunat yang dikaitkan dengan sebab. Dikaitkan dengan jumlah bilangan. Dikaitkan dengan waktu. Yang jelas ada sebabnya. Nah, ini disebut dengan salat sunat muqayyad.
insyaallah ta'ala kita akan bahas di waktu yang akan datang. Dan salah satu dari salat sunat muqayyad tersebut sudah kita bahas sebelumnya, yaitu terkait dengan salat sunat witir dan salat sunat qiyamul lail. Yaitu salat sunat yang waktunya ditetapkan di malam hari. Nah, ini ada sebab di malam hari. Demikian. Itu sudah kita bahas. Dan insyaallah ta'ala berikutnya kita akan bahas ya, itu salat sunat rawatib insyaallah ta'ala. Salat sunat rawatib insyaallah ta'ala. Barangkali pertemuan yang singkat ini kita cukupkan karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita ketemu lagi di waktu kemudian. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, kita berikan motivasi untuk berdonasi. Yuk mari kita berdonasi menyempurnakan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin yang saat ini sudah dioperasikan, sudah digunakan untuk sholat 5 waktu, demikian pula untuk kajian-kajian. Kalau Anda saat ini berdonasi, Anda arahkan sekecil apapun dana Anda, maka itu adalah infak fisabilillah. Dan tentunya pahala akan mengalir. Berbeda kalau belum dimanfaatkan. Ini sudah dimanfaatkan. Dan Anda akan mendapatkan minimal, begitu Anda keluarkan harta Anda dapatkan 700 kali lipatnya. Tambah lagi mengalir. Dan Anda akan mendapatkan insyaallah ta'ala sebuah rumah di surga sebesar harta yang Anda infakkan. Semoga ini menjadi motivasi bagi Anda. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan. Kode bank 451, dan untuk info lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca Anda ini. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.